Diduga ada korupsi pada proyek pipa PDAM di Petarukan, proyek jaringan pipa air minum, PDAM, dengan dana alokasi khusus, DAK tahun 2023 sebesar 2 miliar lebih di wilayah Petarukan, sudah selesai. Pihak kontraktor, Saudara Sigit, ketika ditemui menyatakan sudah bekerja sesuai dengan spek, dan sudah diserahkan kepada DPO Cipta Karya. Namun ketika Cipta Karya akan menyerahkan proyek tersebut kepada PDAM malah menolak dengan alasan tidak sesuai dengan spek dan ada pekerjaan yang belum selesai. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Direktur Utama PDAM, pada waktu itu Slamet Effendi ST, tidak mau menerima hasil proyek tersebut? Hingga berita ini dibuat, proyek tersebut masih mangkrak berada di PU Cipta Karya, alias belum diserahkan kepada PDAM. Sekalipun sekarang sudah tidak menjabat sebagai Direktur PDAM, menurut Slamet Effendi adalah suatu kesalahan jika air mengalir ke warga. Tapi belum ada serah terima secara resmi dari PU Cipta Karya ke PDAM. Berbagai kalangan menilai ada dugaan korupsi dalam proyek tersebut dan meminta agar Inspektorat dan Kejaksaan turun tangan. Imam WTW, bersama dengan LBP TV mengabarkan untuk Anda. Sekarang kita tanyakan kepada Pak Lurah Petarukan, yaitu Pak Paroro Budi, soal jaringan saluran air PDAM yang sudah lama katanya tidak mengalir. Ya Pak Lurah, mungkin bisa dijelaskan gimana sebenarnya ini Pak keadaan pipa air mengalir PDAM di Petarukan, Pak? Mau Pak? Ya, terkait dengan pipa yang ada di wilayah kami, Kelurahan Petarukan, itu memang beberapa bulan yang lama, ya sekitar mungkin sudah 3 atau 4 bulan, saya memang dikonfirmasi oleh beberapa warga yang sudah terpasang meteran PDAM, tapi memang belum dialiri airnya belum mengalir. Airnya belum mengalir. Nah, masalahnya apa kira Bapak? Untuk permasalahan sendiri saya kurang begitu memahami, karena informasi yang saya terima itu adalah bantuan jaringan dari pemerintah pusat, cuma sampai dengan saat itu memang belum dialiri. Tapi hari ini alhamdulillah Kelurahan Petarukan tanggal 29 Senin 2025 sudah teraliri sumber air. Artinya jaringan PDAM yang masuk ke kantor Kelurahan Petarukan ini sudah mengalir hari ini, Pak? Mengalir hari ini Senin tanggal 29 September 2020. Untuk warga yang lain belum tahu ya? Untuk warga yang lain belum kami cek untuk pengaliran. Yang jelas kemarin Bapak menerima keluhan dari warga kayak gitu. Ya, udah lama. Udah lama ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Lurah. Siap. Sekarang saudara, ini kita akan membuktikan kepada salah seorang warga Petarukan, namanya siapa Pak? Pak Adi. Pak Adi. Ini Pak Adi ternyata air kerannya sudah mengalir. Ini. Nah, mulai kapan Pak mengalir Pak? Saya prosesnya lupa ya, antara April Mainan. April Mei. Iya. 25 ya? Oh ya. Berarti sudah mulai bayar? Sudah berapa kali? 3 kalinan. Oh, 3 kalinan. Oke ya. Ya sudah, terima kasih Pak Adi. Selamat, airnya sudah mengalir. Sama-sama. Sudah punya bengkel jenengan? Pasang pam jenengan? Nggih. Asmane situ jenengan, Pak? Budi. Hah? Budi. Oh, bayar apa lagi jenengan? Dalam Bayar apa? itu kan dulu pas program apa? Iya. Berarti orang bayar sampean. Bayar berapa? Sekalipun nyabrang tinggal namanya nih. Iya. Ki jenengan di sana pipa tapi urung jalan. Belum jalan. Nanti segi. Iya, yang dulu pertama kali awal masuk. Oh, pirang tahun orang jalan? Udah ada setahun sih, nunggu berapa bulan lah program awal itu. Oh, tapi orang jalan. Belum disambung lah. Lagi kapan di jalan? Nah, Iya. mau disambung. Oh iya. Ini saudara, ini sudah ada box meteran, sudah ada keran, tapi belum jalan. 2023 itu belum target atau gimana? Belum target. Karena masih banyak yang mangkrak. Nah, sekarang ini dapat itu apa namanya? Dapat turuan dari Pak T sendiri berapa titik? Dari hasil penemuan setelah kita cross check itu ada 65 sambungan rumah itu yang belum terkonek, bahkan itu tersandar di rumah karena nggak ada kejelasan apakah ini nanti mau dilanjutkan atau tidak. Nah, tapi setelah kita dapat perintah itu 65 itu disuruh
pasang all in, semua. beresin semua. Berarti 65 titik ya? 65 titik. Dan sekarang sampai hari Sekarang ini sudah terpasang tercapai 60. 60, 30. 30. Berarti kurang Oh. setengah lagi ya. Kurang Dari setengah hari kapan Mas? Sudah berarti 3 hari. 3 hari ya? Dari Jumat ya berarti ya? Dari Jumat, Sabtu, terus hari ini. 30 titik ya sudah Iya. terpasang. Targetnya 65 titik. Targetnya itu sesuai data itu kita 65. Berarti pada bayar apa enggak mereka? Enggak, Enggak bayar. gratis sesuai. Siap. Mas apa namanya? Saya Wawan. Oh ya, ya makasih Mas Wawan ya. Siap. Oke pemirsa, sekarang kita akan ketemu minta penjelasan kepada Bapak Slamet FNDSE, di mana beliau dulu adalah selaku Direktur Utama Perumda Titara Mulia. Nah, waktu itu ada proyek DAK tahun 2023. Kemudian sampai selesai, ini Pak Slamet itu menolak, tidak mau menerima itu. Kira-kira alasannya apa? Mari kita dengarkan bersama. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang. Ya, mungkin Pak bisa Imam. mungkin bisa dijelaskan waktu itu jenengan sebagai Direktur Utama PDAM, kenapa proyek itu sudah selesai oleh pemborong, sudah dibayar, malah saya dengar-dengar sudah ada sanksi dari BPK, kemudian sudah diserahkan ke Cipta Karya. Ketika Cipta Karya akan menyerahkan ke panjenengan, kemudian ditolak. Kira-kira alasannya apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saat itu seingat saya Pak Joko baru dilantik menjadi Kepala PU ya, setelah menggantikan Sarinto tahun 2024 lah ya. Itu memang sempat dari PU serahkan pada kita rapat itu di sekali di PDAM minta Pak Joko itu minta diadakan rapat mau menyerahkan proyek yang digarap oleh PU, yaitu DAK untuk pemenuhan air bersih di wilayah Kecamatan Petarukan. Nah, setelah ada permintaan itu, kami ngecek lapangan, ya kan? Kami menerjunkan tim teknis, ternyata pekerjaannya amburadul, ya, tidak sesuai dengan spek yang ada waktu itu. Sehingga kami minta dibenahi terlebih dulu. Apa jenengan punya data speknya bisa mengatakan seperti itu? Ya, gampang aja. Oh iya. Gampang aja, tidak perlu kita melihat itu gitu spek, ya kan. Ya. Contoh, adat yang sudah berlangsung di PDAM ya, kan paham Ya. sekali yang pipa-pipanya ya. jadi gampang saja ya. Artinya apa? Kalau yang kita bisa lihat secara umum, orang lain juga Iya. bisa melihat atau pelanggan melihat, loh ada meterannya kok nggak ada jalur airnya, ya kan? Jadi pipa kecil yang untuk jalur untuk masuk ke rumah tangga itu nggak ada. Lah gimana kita mau terima? Makanya PDAM nanti suruh nambahi waktu itu, suruh masang sendiri ya nggak mungkin itu. Proyek itu DAK itu harus sudah selesai sampai ke pelanggan baru diserahkan perawatannya pada PDAM. Gitu. Namun karena banyak kondisi atau pekerjaan-pekerjaan yang kurang benar sehingga kita masih menolak, tidak mau. Nah, nggak tahu sekarang setelah saya nggak ada PLT udah diterima atau belum kan sih, ngerti. Jadi waktu itu memang betul-betul tidak diajak koordinasi sama sekali untuk PDAM. Dari awal kita tidak pernah diajak koordinasi, pendampingan ya. Iya. Pendampingan itu nggak pernah, tahu-tahu udah selesai. Kita tahu juga bahwa itu ada DAK untuk Kecamatan Petarukan, tahu. Cuman tidak melibatkan kita. Nilainya tahu nggak kira-kira berapa? Kisaran 2 miliaran lah gitu. Jadi kalau kita mendampingi dari awal kan nggak mungkin. Wong kita ahlinya ya. Iya. Orang PDAM kan ahlinya di bidang air, nggak mungkin akan terjadi sesuatu yang merugikan pelanggan. Survei saya di lapangan, investigasi di lapangan, itu ada sampai hari ini 65 pelanggan yang sudah didata oleh desa, dikirim, dan itu mestinya gratis. Ternyata belum dipasang. Bahkan hari ini kemarin saya ngomong baru 30 orang. Apakah itu termasuk, itu mungkin apa ya? Ya kemungkinan. Gitu yang punya data kan PU. PU ya. PU punya data
orang-orangnya dan lain sebagainya, Iya. pelanggan-pelanggannya, jadi bisa dilihat. Oh gitu ya. Itu ada dua kemungkinan, mungkin itu masuk di dalamnya atau memang itu bukan target dari PU tapi pelanggan PDAM murni. Karena PDAM di PDAM Pemalang itu di Petarukan sebagian sudah masuk. Nah, yang saya dengar sih itu mandiri. memang target ikut anggaran DAK itu. Jadi jumlah pelanggannya sekian, gratis sampai mengalir. Ya. Yang saya dengar kayak Betul. gitu. Ya, Memang kalau program DAP pemerintah itu harus memang gratis. Oh, gitu. Namun saya pesan pada inspektorat ya kan, Oh iya. atau pada PU Ya, selaku pengguna anggaran, seharusnya itu harus kontraktornya harus sudah di blacklist. Oh gitu. Karena Ya. udah terlambat Pak, Iya. 1 tahun lebih. Nah, ini kalau kontraktor kan saya dengar, saya wawancara kemarin sudah selesai, nggak ada urusan. Oh gitu. Iya, sudah dibayar, sudah selesai, sudah dapat sanksi, dapat dari BPK, katanya kata ada keterlambatan berapa hari. Berarti ini kalau menurut saya Berarti tanggung jawabnya Cipta Karya ini. Berarti ada dana tambahan untuk menyelesaikan itu kan. Kayak gitu ya, kayak gitu ya. Mungkin ya. Oh gitu ya. Pak Rapi, selamat sore Pak Rapi. Ini Pak Rapi ini berarti kepala apa di sini? PDAM Cabang. cabang. Kepala PDAM Tirta Mulia cabang Petarukan, betul? Betul. Yang wilayah Petarukan ya. Nah ini kan saya tadi survei di lapangan. Ini ada pemasangan pelanggan yang masih ada kaitannya dengan anggaran kementerian gratis ya. Iya benar. Ini yang dipasang berapa orang, berapa pelanggan Pak Rapi? 65 targetnya. Terus sekarang berapa hari sudah dipasang? Mulai kapan? Mulai enggak salah itu hari Kamis saja. Hari Kamis. Sudah berapa sekarang? Sekitar 25. 25. Iya. Sekitar 25. Padahal targetnya 65. Iya. Nah, dan jenengan yang merintah untuk masang itu siapa? Dari itu Pak, intinya PU. Dari PU Cipta Karya. Iya. Pak siapa namanya? Itu Pak Andi, Pak. Pak Andi Lalang. Perintahnya lewat surat apa lewat tertulis? Apa lewat lisan telepon tok? Lewat lisan Pak. Lisan. Ini Pak Andi Lalang itu ngendikan oleh Pak Kafi. Ya, terus? Ya. Pak Kafi untuk dikoordinasi. Terus suruh memasang Iya. sebanyak 65 orang. 65 orang itu sudah ada daftarnya. Iya, enten. Oh iya iya iya. 65 titik ya. Iya. Dan sekarang baru terpasang 25 titik. Iya. Oh. Semua keperluan peralon dan lain sebagainya yang nanggung Itu Pak Kafi itu sing utusan Pak Andi nggih. dari Cipta Karya. Nggih. Dari Pak Andi gitu. Nggih. Oh ya sudah Ya, kita aja. semua dari Pak Andi ya. Nggih, pokoknya kemarin kalau ingin pas koordinasi Pak Kafi untuk itu. Gitu. Oh ya sudah, terima kasih Pak Rapi informasinya. Nggih.